Halo semuanya. Halo guys. Oke. General reading ya. Ini general reading, pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang. Bisa cocok, bisa enggak, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun kepada yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu, oke? Kali ini temanya tentang apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan orang di sekitarmu, orang di hidupmu, orang yang terkoneksi sama kamu. Entah siapalah dia, mereka, ya kan? Oke, kita lihat apa yang dipikirkan, apa yang dirasakannya, gitu ya. Ke kamu. Wah, cara. Ini siapa guys ya? Seperti ada yang melamunkan dirimu. Ada seseorang di sana, entah dia tidak terbuka atau gimana ya. Dia seperti banyak menyendiri, dia banyak melamun ya. Ya dia ini melamunkan kamu, dia memikirkan dirimu gitu. Ada loh yang sampai stres gitu ya. Ada yang sampai stres gitu atau ya pusing banget sih mikirin kisah kita ini. Ada yang ngerasa stres, depresi ya. Wah stres banget sih mikirin kisah cinta kita ini. Beberapa ini ngerasa sampai kapan ya kita begini, sampai kapan kita gini-gini aja, sampai kapan gitu. Mungkin ada yang sebenarnya sudah tidak tahan ya. Ada yang rasanya udah nggak tahan lagi karena sudah rindu berat atau apa ya. Udah capek banget sih sebenarnya. Tidak terbuka, tidak apa adanya. Harusnya kita bicara, harusnya kita ketemu. Tapi kok gini-gini aja gitu. Jadi kayak ya menyendiri, melamun, ngerasa meratapi nasib gitu ya, meratapi kisah ini. Ya sedih aja yang dirasakannya, yang dipikirkannya ya. Oke. Dan aku ngerasa sebenarnya ada orang yang dia sudah sadar bahwa kamu itu belahan jiwa, kamu itu seperti soulmate ya buat dia. Beberapa ini ada yang merasakan ikatan batin sama kamu, dan menurut dia itu real ya. Dia mikir kayak koneksi ini real atau nyata ya. Karena dia merasakan banyak firasat gitu tentang kamu, dia banyak merasakan tanda-tanda tentang dirimu. Misalnya, aku kemana gitu ya, aku ke siapa, ya selalu menemukan aja tanda-tanda tentang kamu. Seolah Tuhan ingatkan aku tentang kamu lagi, tentang kamu lagi, tentang kamu lagi gitu. Jadi kayak ngerasa aja ini koneksi yang nyata, ya menurut dia, menurut yang dipikirkannya gitu. Soalnya ada yang ini sudah berlangsung lumayan lama atau bahkan ada yang sangat lama. Kayak apa ya? Terjadi sesuatu di antara kita, ada drama, ada konflik batin atau ada ikatan batin di antara kita. Tapi kalau tetap aja tidak terbuka, tidak apa adanya atau tidak ada interaksi gitu ya. Cuma kan fakta itu bicara. Fakta itu menunjukkan ya. Ya udah ini koneksi nyata. Soalnya kemana-mana ada tanda-tanda tentang kamu. Kemana-mana ke siapa juga aku pasti lebih connect ke kamu, lebih koneksi gitu ke kamu ya. Ini kalian ada yang mirroring, ada yang cerminan, jadi merasakan yang sama juga. Mungkin kamu seperti itu ya, dia juga seperti itu di sana gitu. Terus ada ya kayak temanmu juga, atau kamu punya teman kah? Bercanda. Jadi ya kalian yang pernah punya teman atau apa ya? Ya yang ngerasa punya teman, sebenarnya teman itu kan bisa menjauh ya.
atau kita bisa menjauh gitu, entah karena apa. Cuma aku ngerasa temenmu ini atau pernah deket ini, dia nggak menemukan orang seperti kamu gitu Kak. Ya, ini ada teman yang kayak ngerasa, aku harus kemana ya, aku ngerasa kehilangan arah, aku tuh ngerasa hidupku gini-gini aja, hidup aku seperti nggak ada kemajuannya, nggak ada perkembangannya, atau hidupku banyak masalah dan nggak ada yang benar-benar ngerti, nggak ada yang benar-benar memahami, nggak ada yang connect sebenarnya sama aku. Terus kayak ya aku mikirin kamu gitu loh, aku ngerasa kamu yang bisa terima aku apa adanya, kamu yang bisa ngerti, yang bisa memahami, kamu yang bisa apa ya, yang bisa kayak jadi teman yang baik, yang tulus, yang penyayang, yang sabar gitu ya. Jadi ini ada teman atau pernah deket kayak ngerasa aja cuma kamu yang mengerti, cuma kamu yang memahami. Jadi orang ini mau datang mungkin minta tolong sama kamu, atau orang ini akan menahan kamu jangan pergi, jangan menjauh. Atau orang ini ya pokoknya nggak mau kehilangan kamu, karena ngerasa butuh kamu, butuh orang seperti kamu gitu loh. Oke? Kita lihat lagi. Nih, ya kan? Aku ngerasa ada yang dirasain seseorang, beberapa orang. Ya bisa juga sih dari keluarga atau teman atau memang dia, entah siapa. Jadi kayak ngerasanya, ya kamu kan sudah membatasi diri, kamu sudah menutup diri. Jadi kayak ada yang mikir, ada yang ngerasain, kamu sekarang mikirin hidupmu aja, kamu enjoy, kamu menikmati hidupmu gitu loh, ya. Terus gimana ya, aku mau mendekat, aku mau datang ke kamu, gimana ya, aku ngerasa kamu tuh udah fokus sama hidupmu, kamu mungkin udah cuek, kamu udah apa ya, kayak menikmati hidupmu aja gitu. Jadi kayak ada orang ngerasa jadi insecure, jadi minder, jadi malu, jadi apa ya, mungkin aku udah gak ada gunanya, aku ini siapalah sekarang, aku ini apalah, apa keistimewaan aku mencari kamu atau apa ya. Ya pokoknya aku bukan siapa-siapa sekarang. Jadi ya pokoknya aku apalah. Ya, aku apalah. Jadi seperti itu. Beberapa memang mungkin ada juga menggosipkan kamu, ada juga membicarakan kamu, ada yang gibahin kamu, atau bahkan ya ada orang seuzon ya, ada orang punya prasangka gimana gitu ya, ada yang berprasangka aneh gitu ke kamu. Contohnya ya kalau kamu mencintai dirimu, mungkin itu sama kayak mementingkan dirimu. Kalau kamu mencintai dirimu gitu, menikmati hidupmu, berarti kamu egois gitu ya. Ya begitulah orangnya. Dia tidak membedakan bahwa mencintai dirimu sendiri dengan egois itu berbeda ya. Atau mencintai dirimu dengan mementingkan dirimu itu berbeda artinya. Tapi dia tidak paham, dia tidak ngerti say gitu ya guys. Jadi gitu orangnya, mau seuzon atau berprasangka buruk, atau apa ya, aku sih ngerasa ya adalah yang anggap jadinya kamu yang aneh, padahal dia aneh. Cuma ya perlahan tapi pasti orang ini sadar sih, karena ini ada energi seperti apa ya, kamu itu dijaga, kamu dilindungi ya, kamu dijaga malaikat, dijaga leluhur, ya semua atas izin Tuhan ya, semua atas izin yang maha kuasa. Jadi kayak ya udah, Tuhan kan tunjukkan kebenaran. Sebenarnya kamu itu bukan egois, kamu bukan mementingkan dirimu. Cuma memang sekarang kan kamu waktunya mencintai dirimu. Kamu sekarang kayak ya harusnya fokus sama dirimu lah. Masa fokusnya ke orang terus, masa mikirin orang terus ya. Ada saatnya kan mikirin diri sendiri. Jadi orangnya kayak ya udah kayak sadar aja sih akhirnya. Sebenarnya siapa sih yang egois? Mungkin saya yang egois ya. Saya yang takut kehilanganmu, saya yang ketergantungan sama kamu. Ya, ada akhirnya menyadari seperti itu. Oke? Ini ada memang sangat-sangat kehilangan kamu.
terutama keluarga ya. Ya bagi yang ngerasa aja, apakah ada keluarga, hubungan keluarga menjauh ya. Ini benar-benar kehilangan muka. Atau siapa ini ya? Ada orang punya isu tentang keluarga. Oh, punya masalah tentang keluarga. Atau dia begitu karena keluarga. Bisa juga ada seseorang yang bertingkah karena yang lain ya. Ya ada kayak gitu sih. Tapi akhirnya seperti terjebak ya sama ulahnya sendiri. Jadi kayak ngerasa aku tuh menjauh, ternyata rugi ya, rugi kehilangan kamu. Atau apa ya? Oke. Ada yang mikir, ada yang ngerasain kamu tuh sekarang fokus healing. Beberapa kalian masih butuh healing. Ada yang mungkin punya asumsi, punya pendapat, punya penilaian ya. Kayaknya kamu sekarang tidak mau diganggu, kamu tidak mau diusik. Mungkin kamu fokusnya ke dirimu, ke orang-orang terdekatmu, kamu fokus ke keluarga, atau ya kamu fokus ke orang yang bikin kamu tenang. Kamu menginginkan orang-orang yang bikin batinmu tenang. Ya kamu tuh kayak meladeni orang yang bikin hatimu tenang aja, yang damai gitu. Bukan barbar, bukan cari gara-gara, bikin masalah, huru-hara. Hidup udah ribet, diribet-ribetin lagi dengan dia, mereka, drama gitu. Kan capek ya, oke. Dan ada yang mikir, ada yang ngerasain kamu itu lagi di perjalanan spiritual ya. Entah mereka pahami atau tidak spiritual itu, tapi mereka ngerasa kamu ada di perjalanan spiritual. Jadi kamu butuh energi healing, kamu butuh ketenangan, kedamaian, kamu tidak mau diganggu, tidak mau diusik, atau ya udah kamu sangat sensitif ya. Ini kalau kalian di perjalanan spiritual memang sangat sensitif dengan energi-energi orang, apalagi kalau orangnya toxic, negatif, itu langsung kayak bawaannya pengen ngejauh, bawaannya pengen menutup diri gitu ya. Ada kalian yang dianggap gitu. Karena kamu sudah sespiritual itu, jadi sensitivitas kamu besar, intuitif ya, atau intuisi kamu itu luar biasa. Jadi kamu langsung deteksi gitu, ini orang jahat, ini orang baik, ini orang yang benar, ini nggak benar, ini ada orang yang beres, ini ada yang nggak beres. Jadi kamu tahu memilah-memilih. Kalau orang yang nggak beres, kalau orangnya nggak benar, orangnya negatif, ya dijauhin lah ya. Dilepasin gitu. Oke. Cuma apa ya, ya biasa ada orang-orang yang playing victim ya, yang merasa korban, yang merasa kayak kamu yang salah, aku nggak mau disalahkan gitu. Mungkin ada kan orang yang kayak ngerasa ya kamunya aja kali yang sensitif banget, kamunya aja kali yang sensi banget atau gimana. Cuma karena kamu sensitif gini kan ada nilai plus kamu ya, ada kelebihan kamu ya, intuisimu jadi tajam gitu. Kamu kayak jadi tahu mana yang benar, mana yang salah. Kamu tahu orang yang beracun, mana yang enggak. Nah kalau orang yang beracun ini, orang yang negatif ini biasanya memainkan mentality victimnya. Jadi kayak dia memainkan drama lagi, seolah-olah kamu yang salah, bukan dia yang salah. Jadi orang yang kayak gitu tuh racunnya, toksiknya udah dalam banget ya. Susah sadarnya, susah berubahnya. Makanya jangan maksa orang untuk berubah lebih baik. Kalau dia belum siap, ya belum siap. Kalau dia memang susah berubah, ya dia susah berubah. Itu dia sendiri yang mengendalikannya. Jadi ya udah, orang mau bilang apa terserah. Orang mau menilai kamu kayak gimana ya terserah. Yang penting kamu udah berbuat baik. Yang penting ya fokus sama hidupmu aja. Urusan dia, mereka ya dialah, mereka lah gitu ya. Ya begitu. Oke, pasti kamu ngerti lah, kamu akan paham. Sebenarnya kamu tuh udah banyak berjuang, banyak berkorban atau apa. Cuma ada orang yang memang susah berubahnya, susah menyadari semuanya, susah berterima kasih juga orangnya. Ada orang yang susah minta maaf padahal salah. Ya, malahan dia playing victim atau nyalahin kamu, nyalahin keadaan atau apa.
Ya, termasuk kayak ketika kamu menjauh, kamu dibilang sensitif gitu. Ketika kamu menutup diri, kamu dibilang aneh atau apa. Padahal kamu itu karena capek, lelah. Terus kamu ada di perjalanan spiritual, ya. Nah, kalau orang yang sudah terbangun jiwanya, orang yang berpikiran positif, pasti ngerasa aja kamu itu sudah lelah. Jadi saatnya istirahat, saatnya ngejauh, saatnya fokus sama dirimu. Tapi kalau orang yang negatif thinking, orang yang berpikir negatif, itu nyalahin, ya. Nyalahin kayak kamu yang drama, kamu yang aneh, kamu yang sensitif, kamu baperan atau apa. Padahal kamu tidak sepenuhnya salah, bahkan mungkin kamu nggak salah. Cuma ya begitu orang yang playing victim, merasa korban. Jadi menyalahkan aja kerjaannya. Kerjaannya nyalahin doang gitu, nggak mau introspeksi diri. Jadi ya udah, perubahan seseorang, mau dia ngoreksi diri atau enggak, ya biar itu urusannya. Lagi pula itu karmanya, ya. Ada karmanya. Oke, ini dia. Ya. Jadinya ada orang yang sensi sama kamu. Gitu, ya. Jadinya ada yang sensi, iri, dengki, cemburu sama kamu. Ya udahlah. Namanya juga hidup. Kita yang jalani, orang yang komentari gitu kan. Jadi kamu mau kayak gimana pun, sebenarnya ada yang kayak serba salah gitu kan. Ada yang serba salah. Contohnya gini ya, aku ya kalau ngebuka diri, aku tuh dimanfaatin, aku dimanipulasi, ya. Tapi kalau aku menutup diri, aku dibilang egois. Kalau aku membatasi diri, dibilang sombong, dibilang angkuh atau apa gitu. Serba salah, ya kan? Jadi kayak apa ya? Ya udah cuek aja sih aku rasanya. Senyamannya kamu ya. Jadi jangan terus-terusan mikirin perasaan orang. Pikirin juga perasaanmu, pikirin mentalmu, ya. Selama itu seimbang, tetap berbuat baik sama orang, ya. Berbuat baik juga sama diri sendiri, ya udah nggak apa-apa, gitu. Namanya juga hidup ya. Hidup itu banyak drama dan banyak candaan juga ya. Kayak pengen tertawa aja gitu, bercanda. Oke. Terus ya ini kan ada yang akhirnya kayak mikir, ya juga sih, kamu pasti lelah ya, kamu capek sama saya gitu. Ini bisa tentang percintaan, pertemanan, keluarga, saudara ya. Ada yang ngerasa gitu. Ya sih, kamu kayaknya capek. Kamu selama ini baik terus, kamu selama ini pengertian terus, kamu selama ini sabar terus. Ya sih, pasti kamu capek sama saya. Kamu capek ya sama cinta kita. Kamu capek sama keluarga kita, teman kita atau apa. Tuh. Terus ada yang tidak bisa menjengkali kamu atau tidak bisa menebak dirimu. Mungkin kamu misterius sekarang, kamu tertutup, kamu privacy, kamu jaga hal-hal yang private, yang privasi, urusan pribadi ya. Itu nggak kamu umbar-umbar, kamu nggak ngumbar-ngumbar gitu. Kamu nggak oversharing ya. Kamu tidak flexing, kamu tidak menunjukkan sepenuhnya tentang hidupmu. Ya sebaiknya kan tidak usah terlalu terbuka ya. Jangan terlalu terbuka, jangan pamer atau jangan terlalu respon sebenarnya. Pokoknya jangan terlalu terbuka. Ya nggak semua orang bisa dipercaya ya. Apalagi zaman sekarang, sedikit orang bisa dipercaya ya. Jadi apa ya? Ya udah, kamu nggak terlalu terbuka gitu, kamu misterius, tertutup ya. Jadi ada yang baper, jadi ada terbawa perasaan sama kamu. Ada orang yang akhirnya merasa dirinya yang aneh gitu, jadinya ngerasa bersalah. Contohnya seperti ini ya. Iya juga sih, bukan kamu yang aneh, saya yang aneh gitu. Atau apa ya, bukan kamu yang salah, saya yang salah. Saya pengennya dipentingkan terus, saya pengennya diperhatiin terus tanpa
mikirin perasaan kamu gitu. Atau apa ya, sebenarnya tidak hanya kamu yang sensitif, aku juga sensitif gitu. Atau apa ya, mungkin aku kali ya, aku yang sensi gitu. Aku yang drama, makanya kamu drama, makanya kamu sensi. Jadi ada yang ngerasa ya udah, jadi baper, mellow, galau. Jadi kayak orang yang pokoknya udahlah, udah saatnya introspeksi diri aja. Terus dia jadi ada perasaan yang dalam gitu sama kamu. Dia jadi ada rasa, ya juga sih, aku banyak salah gitu. Kalau nggak mungkin kayak gini kita, ya. Tuh, sedih loh ini. Jadi ingat-ingat wajahmu lah, ingat-ingat ucapanmu, ada benernya, ingat-ingat yang kamu katakan, yang kamu kerjakan, yang kamu lakukan itu kayak, ya kamu itu sebenarnya baik gitu. Aku aja nggak tahu terima kasih. Aku nggak tahu diri begitu. Wah, sedih loh dia. Ini kan sampai nggak bisa tidur, susah tidur guys, ya. Kasian loh, sedih. Ini beberapa mirroring, ya. Kamu seperti itu, ya aku seperti itu. Kita pernah lah saling memikirkan, saling kepo. Ada kayak gitu ya. Cuma aku ngerasa tingkat kekepoan orang ini lebih tinggi sekarang daripada kamu. Ya karena mungkin kamu udah tahu aja sih dari tarot ya. Kamu udah tahu, oh energi dia terbaca nih. Energi dia terbaca lagi nih. Energi dia ada lagi nih. Wah, ya sudah gitu. Jadi kayak kamu udah tau lah dari tarot gitu. Kalau dia ya dia kepo. Dia penasaran sama kamu. Terus dia nggak tahu di mana informasi tentang dirimu. Dia nggak tahu kayak harus dengan cara apa nyari tahu kamu. Harus dengan cara bagaimana menggali informasi tentang kamu, ya. Oke. Seperti jadi ada rasa ketakutan, kekhawatiran. Apa iya ya? Kamu segitunya, kamu membatasi diri kayak gitu. Berarti aku udah brengsek banget ya. Kalau kamu menutup diri, kamu udah cuek, berarti aku brengsek gitu. Aku brengsek ya, atau apa ya, gitu sih. Tapi kadang ya begitu manusia itu bisa berubah lagi, bisa berubah lagi. Bisa yang tadinya tobat, terus nanti kumat, tobat lagi, kumat lagi, tobat lagi, kumat lagi, berulang-ulang lagi siklusnya. Makanya perhatikan seseorang itu sudah benar-benar berubah atau enggak tingkahnya. Kalau kayak, iya sih kalau dari raut wajahnya ya, tingkahnya dia ngerasa bersalah gitu. Tapi lihat juga ke depannya, dia berubah nggak, dia konsisten nggak gitu. Kalau masih toksik lagi, beracun lagi, udah hempaskan, hempas gitu. Ya. Oke. Tapi ada sih bau-bau ketakutan gitu ya. Bau-bau bercanda jadi memang ada ini energi seorang, dia ngerasa pokoknya dia tuh mikir dia udah sadar aja ya. Iya sih aku yang aneh, aku aneh gitu enggak ya, apa memang iya aku aneh gitu. Ya udah nyadar aja ujungnya memang aku aneh ya. Terkadang ngerasa bersalah gitu sama kamu. Terkadang jadi ini juga, udahlah. Aku udah malu, udah minder, udah gak ada muka nih gitu kan. Udah malu sama kamu. Habis itu ya udah membawa ego dan gengsinya lagi gitu ya. Habis itu ngerasa bersalah lagi. Ngerasa menyesal lagi. Habis itu kayak, udahlah gitu. Demi menjaga harga diriku, aku harus naikkan egoku, aku naikkan lagi gengsiku. Apa iya aku harus mohon maaf sama kamu? Apa iya aku harus rendahkan diri ke kamu? Padahal kan ya rendah diri dengan rendah hati itu beda ya.
Mungkin orang ini ya gitu, kurang paham soal hal seperti itu. Dia rasa misalnya ya harusnya minta maaf sama kamu. Menurut dia minta maaf itu merendahkan dirinya. Padahal minta maaf itu bagian dari rendah hati, bukan rendah diri. Ya, tuh. Tuh apa ya? Harusnya aku berterima kasih. Harusnya aku silaturahmi ya sama kamu. Karena kan kamu baik gitu kan. Harusnya aku silaturahmi dengan kamu. Tapi itu kan merendahkan harga diriku kali gitu. Habis itu kayak udahlah ya kan. Habis itu dia merenung lagi, kok aku jadi angkuh gini ya, kok aku sombong bingit gitu. Kok aku egois parah gitu, atau apa ya. Ya pokoknya aku ngerasa aku yang aneh. Berubah-berubah gitu pola pikir aku, jalan pikiranku, seolah-olah aku tuh kayak orang gak bener gitu. Aku seperti orang yang pelin-pelan. Aku seperti orang yang kebingungan, atau masih ada racun ya, masih ada toxic di dalam diri aku. Nah, seseorang itu ngerasa gitu ya, dia merasa gitu, jadi kayak ujung-ujungnya dia ngerasa ya dia yang aneh gitu. Kadang ngerasa bersalah, tapi kadang membawa egonya, kadang kayak gitu-gitu lagi ya. Tuh. Nah, ada loh sebenarnya yang mengakui sebenarnya kamu itu lebih bijaksana, kamu lebih dewasa daripada saya, atau apa ya. Ya itu sih, kamu tuh seperti orang yang sudah banyak pengetahuan tentang nilai-nilai kebaikan. Kamu sudah mendekatkan diri ke Tuhan. Kamu sudah banyak tahu ya tentang arti hidup ini, arti cinta, arti kasih sayang. Kamu udah tahu itu. Kamu udah bijaksana banget menghadapi semuanya. Gitu sih. Ada yang salut sama kamu. Kamu seperti punya kekuatan di luar dari manusia biasa gitu ya. Ada yang kayak ngerasa kamu itu punya kekuatan gitu sih. Kayak gimana ya. Ya di satu sisi pengen ngejauh gitu karena minder sama kamu, karena malu atau insecure dengan kamu. Apalagi intuisimu bagus, pasti kamu bisa baca pikiran saya. Kalau intuisimu bagus, kamu bisa baca perasaan saya. Saya jadi gimana gitu ya. Jadi takut iya, malu iya, minder iya gitu. Tapi kadang ngerasa gak mungkin aku ngejauh. Aku kan butuh kamu. Kita tuh soulmate atau apa ya. Kamu yang kena gitu di hati saya, atau kamu yang connect sama saya. Saya butuh kamu. Saya gak mungkin menjauh terus-terusan gitu ya. Tuh, ribet ya. Nah, bingung. Udahlah, kalau dia bingung, biarlah dia bingung. Kamu jangan ikutan bingung. Karena ya mau gimana ya, namanya juga perubahan seseorang. Itu urusan masing-masing ya. Kalau seseorang sadar harus berubah lebih baik, ya dia harus sadar untuk niat gitu, merubah dirinya menjadi lebih baik. Ya kamu fokuslah sama hidupmu. Urus hidup masing-masing, urus energi masing-masing. Jangan karena dia bingung, dia di sana baper, dia di sana ngerasa bersalah, ngerasa gundah gulana, dia bingung di sana, ya kamu jangan ikutan baper gitu. Kamu jangan ikutan jadi kayak dia gitu. Ya. Karena setiap orang itu punya karma masing-masing, punya urusan masing-masing. Jadi kalau dia di sana kenapa-kenapa, dia menderita atau gimana, itu karmanya dia, biar dia belajar ya. Ingat, karma itu konotasinya nggak harus buruk, karena karma itu tentang pembelajaran. Jadi diambil hikmahnya. Mungkin begini dulu jalannya dia, ya supaya dia sadar untuk berubah lebih baik ya ke depannya. Dan kamu fokuslah sama hidupmu juga. Itu nggak apa-apa. Soalnya gini ya, kalau kamu menurunkan energimu, kamu turunkan vibrasimu. Kalau kita menurunkan harga diri gitu ya orang makin merendahkan kita. Kan? Ini dalam artian kalau kamu udah banyak berjuang ya, kalau kamu sudah banyak berkorban, kamu sudah totalitas, ya udah, sekarang saatnya kamu mikirin dirimu dong. Kamu naikkan vibrasimu, naikkan kehormatanmu gitu, supaya orang ini tuh datang juga ya dia akan menghormati kamu. Kalau dia datang nanti, dia hadir lagi nanti, ya dia akan menghormati dan menghargai kamu. Jadi semua itu sebab akibat. Ketika kamu naikkan energimu, naikkan kehormatanmu, ya orang pun akan menghormati kamu, ya. Gitu. Ya
Kalau kamu jadi versi lebih baik, dia akan jadi versi lebih baik. Sebenarnya kayak gitu. Kalau kita benar-benar melakukannya ya. Ya pokoknya kalau orang yang sudah seperti kita, seperti kamu, kalau kamu sudah banyak berjuang, kamu banyak berkorban, kamu udah banyak menanam nilai-nilai kebaikan, sebenarnya ya udah, tugasmu ya udah aja. Sekarang waktunya mikirin hidupmu aja. Ya, karena buat apa ya kita merendahkan vibrasi kita untuk diterima lagi? Buat apa kita merendahkan energi kita untuk diterima, untuk diakui orang-orang lagi ya? Karena udah saatnya sekarang kamu yang naikkan kehormatanmu. Karena udah saatnya orang menghargai kamu dan memperjuangkan kamu ya. Oke, sampai sini dulu. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.